lanjut podcast IKDH dari Fakultas Kedokteran. Nah, di sini saya Afrina, sarjana terapan teknologi laboratorium medis sebagai hostnya di podcast IKDH kita, dan saya tidak sendiri di sini ya guys. Dan saya di sini bersama dengan Fakultas Kedokteran dan juga bersama Kaprodi TLM D4 Teknologi Laboratorium Medis dan juga bersama kakak mahasiswa TLM-nya. Di episode ini kita akan mengupas tuntas satu profesi kesehatan yang bekerja di balik layar, namun kontribusinya menentukan 70% keputusan klinis dokter. Profesi ini adalah ahli teknologi laboratorium medis tersendiri, ya kan? Bahkan tidak semua tahu profesi analis ini sebagai apa gitu ya kan, Dok? Apa sih itu ATLM-nya itu, Dok, gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih host yang cantik dan sudah menerangkan bagaimana kami ya di sini ya Fakultas Kedokteran Prodi D4 TLM. Saya Dr. Hendra Sutisna sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada. Dan di sini kita didampingi juga oleh Bapak Ketua Program Studi, Dr. Amril, dan juga adik mahasiswa kita yang nanti juga akan masing-masing memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak. Dalam podcast ini kita ingin mengenalkan apa itu teknik laboratorium medis ya. Iya, Dok. Ya, selama ini kita di rumah sakit mungkin Bapak Ibu ya teman-teman semua hanya tahu siapa yang ngambil darah dan lalu pergi ya, padahal di sana ada banyak orang yang sedang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari pasien, sehingga hasilnya nanti digunakan untuk menunjang diagnosa para klinisi atau dokter. Ini luar biasa sebenarnya teman-teman dari teknik laboratorium medis ini. Begitu dia, Mbak. Iya, Dok, yang kita ketahui ya kan, Dok, Iya, di balik layar itu tidak ATLM ya kan, Dok. iya, Kan kebanyakan dia perawat bidan iya, karena mereka juga mengetahui pembelajaran phlebotomi gitu kan, iya, Dok. Nah, di sini, Dok, apa sih keunggulannya TLM di prodi kita, Dok? Karena kan TLM iya. kita sudah unggul ya kan, Dok. Oh iya, Boleh, Dok, iya. di ini kan, Dok, kita kupas Ya, dulu. alhamdulillah ya. Prodi D4 TLM ini di IKDH ya, Fakultas Kedokteran IKDH memiliki salah satunya program studi D4 Teknik Laboratorium Medik ya, yang sudah terakreditasi unggul saat ini. Begitu ya Pak Kaprodi ya. Di Oktober tahun 2025 LAMPTKS telah mengeluarkan ya akreditasi unggul untuk program studi D4 TLM ya, dan ini tentu suatu kesyukuran bagi kita. Di samping itu juga sebagai motivasi bagi kita untuk terus berkembang dan maju menghasilkan lulusan-lulusan para teknik laboratorium medik yang handal dan kompeten di bidangnya. Dan terkhusus lagi ini Mbak ya, Prodi D4 TLM di Fakultas Kedokteran IKDH ini memiliki keunggulan yang beda dari prodi lainnya ya, di fakultas lain, begitu Pak ya. Dia yang salah satu unggulan yang kita banggakan adalah alumni-alumni kita nanti mereka seperti ini akan tidak hanya mampu bekerja secara profesional sebagai tenaga laboratorium di laboratorium klinik ya, di layanan-layanan rumah sakit ataupun laboratorium klinik pada umumnya, tapi dia juga mampu bekerja menjadi researchers ya, atau peneliti-peneliti ataupun pendukung para peneliti-peneliti yang melakukan riset laboratorium ya, karena mereka punya keunggulan di bidang biomolekuler, sehingga alumni-alumni kita ini harapannya ya, selain dia bisa juga ditempa belajar di bekerja di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya, tapi mereka juga mampu bekerja di layanan pusat-pusat penelitian
pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, inilah yang menjadi unggulan IKDH gitu. Ya, Dok, terima kasih Dok untuk Nah, penjawaban dari saya ya kan Dok. iya. Terus Dok, bagaimana sih Prodi ATLM menyesuaikan diri atas perkembangan zaman teknologi laboratorium medis sekarang saat ini gitu Dok? Ya, Cara menyesuaikan dirinya seperti apa ya Dok? ya kita terus berbenah mengikuti perkembangan zaman ya. Begitu juga kita terus meningkatkan kualitas pendidikan kita mulai dari penguatan kurikulum ya, penyempurnaannya terus menerus ya, kemudian peningkatan jumlah ataupun kualitas dari sarana prasarana kita ya. Adik-adik ini mereka harus terus melakukan pembelajaran yang lebih mengutamakan konsep biomolekuler, maka kita eh, terus berbenah untuk meningkatkan ya sarana prasarana ya dalam laboratorium medik kita begitu, serta kita mendorong para tenaga pengajarnya, dosen-dosen kita untuk aktif dalam melakukan penelitian-penelitian dan publikasi ilmiah, sehingga uh, kemanfaatan dari prodi ini dapat dirasakan oleh uh, insan akademik di luar sana begitu kira-kira. Baik Dok. Nah, sudah kita ketahui kan bagaimana jawaban dari dokternya sebagai dekan Fakultas Kedokteran. Nah, sekarang kita tanya nih sebut dengan kaprodi ya, kaprodi kita tersendiri yaitu TLM ya kan guys. Apa sih peluang kerjanya TLM selain di rumah sakit Dok? Silakan Dok. Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Selamat sore pada hadirin semua. TLM ini sebenarnya adalah satu prodi yang sangat luar biasa, yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena memang selain dia bekerja di aspek-aspek institusional, dia juga memiliki kemampuan mandiri, artinya entrepreneurship. Jadi memang sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang kita persiapkan ini adalah orang-orang yang akan mampu untuk membuka usaha sendiri, seperti membuka laboratorium. Nah, kita tahu ada banyak hal-hal yang mungkin menjadi kendala di masyarakat ketika diagnostik daripada dokter itu memungkinkan untuk konfirmasi kepada lab, data-data laboratorium. Kalau semua terjadi pemerataan di seluruh aspek lini kehidupan kita, yang terutama mahasiswa prodi kita ini akan sangat membantu pemerintah tentunya. Dan ini akan sangat berkaitan dengan aspek apa namanya itu ya, kecepatan dalam menangani pasien. Jadi saya pikir mereka ini selain di institusi, mereka juga diharapkan mampu entrepreneurship, artinya mampu membuka usaha sendiri. Bahkan ketika mereka membuka usaha itu, mereka bisa menciptakan lapangan pekerja. Nah, ini sekarang sudah kita rancang sehingga kita tidak main-main dalam prodi TLM. Jadi tadi Pak Dekan sampaikan kita sebenarnya sudah unggul, dan unggul itu memang kenapa? Karena kita punya satu unggulan yang mungkin saja bisa kita banggakan, yaitu pemeriksaan biomolekuler. Jadi semua karyawan-karyawan, semua hal-hal yang berkaitan dengan publik masyarakat sekarang ini adalah orientasinya kepada bagaimana tes cepat molekuler. Seperti kalau kita tahu ini program pemerintah ada puskesmas TCM. Jadi nanti diharapkan mahasiswa kita ini bukan mereka lagi nanti yang mencari kerja, tetapi institusi, rumah sakit, puskesmas yang akan mendatangi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah unggul di bidang biomolekuler. Siap. Baik banget ya kan, luas sekali tuh luang kerjanya. Berarti tidak analis ini bekerja tidak hanya di balik layar, contohnya di rumah sakit, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga bisa di pabrik gitu kan Dok? Ya, Bisa satu lagi juga mau saya tambahkan, Iya, Dok. Ibu. Silakan, Jadi Dok. sebenarnya perbedaan TLM ini ada yang D3, ada yang D4. Dulu ada yang namanya D1 atau D2 ya. Jadi sebenarnya D4 ini sama dengan sarjana terapan. Kalau kualifikasi kepangkatan sama sama-sama 3 dokter ya. Jadi sebenarnya mereka selain dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli dalam hal tersebut,
mereka juga dipersiapkan untuk menjadi researchers, artinya peneliti. Karena sekarang ada banyak sekali bergulir penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biomolekuler. Iya. Jadi saya mau tambahkan pengalaman atau ketika mereka nanti tamat sangat besar peluangnya untuk itu. Iya. Jadi saya pikir kepada Bapak Ibu yang menonton, hari ini kesempatannya untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena memang peluang untuk itu sangat besar. Dan salah satu keunggulan dari tempat kita IKDH, mungkin saja di Sumatera Utara, khususnya di Medan, mungkin salah satu di antaranya unggul adalah D4 TLM Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Jadi Masya Allah ya, Nah. luar biasa. Aplaus dulu dong untuk jawaban dari Kaprodi dan juga sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran kita. Ya, di sini jangan ragu dan jangan bimbang lagi untuk mendaftarkan diri Anda untuk calon-calon mahasiswa yang ingin ikut jadi tenaga kesehatan gitu kan. Tidak hanya kebidanan, keperawatan dan juga yang lain lagi kan. Dan Ternyata ada ada laboratorium. iya dok, tuh dok. Berarti lebih luas lagi nih nakesnya, bukan hanya itu ya kan. Iya. Yang karena yang kita ketahui itu hanya perawat bidan. Untuk masyarakat luas tidak mengetahui nih apa itu TLM. Jadi di sini kita jelaskan oleh dekan tadi ya kan dok. Khusus Terima kasih masuk dok. kuliah di TLM Fakultas Kedokteran IKDH punya banyak sekali peluang untuk berkarir di dunia kerja nanti, bukan hanya di klinik, laboratorium ataupun rumah sakit saja, tapi bisa di pusat-pusat atau balai-balai penelitian di daerah maupun nasional, sehingga bahkan di industri-industri tadi seperti bilang Pak Kaprodi. Maka dari itu adik-adik yang berminat untuk menjadi tenaga kesehatan, khususnya analis tenaga laboratorium klinik paramedik, silakan yuk kuliah di Fakultas Kedokteran IKDH Prodi D4 TLM. Ini ada kita hadirkan salah satu mahasiswa teknologi laboratorium medisnya. Dari sini bagaimana kak perasaan kakak sebagai kuliah di sini di Yes. Fakultas Prodi ATLM yang sudah unggul di sini di IKDH. Itu kak. Saya sangat senang berada di Fakultas Kedokteran Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Dari mata pelajarannya, praktikumnya, serta dosen-dosen yang mengajar. Dulu saya nggak tahu Deli Husada ini seperti apa. Terus saya searching nih di IG, di TikTok, dan sepertinya sih worth it untuk kita menjadi mahasiswa yang bagus. Yang saya searching juga institut ini juga bagus Bu, dengan akreditasinya unggul. Dan kampusnya juga menarik, bagus, serta dosen-dosen dan alat-alat laboratorium yang canggih-canggih Bu. Menarik sekali ya kan? Iya Bu. Terus tuh kak, kakak nih udah tingkat berapa? Tingkat 2 Bu. Tingkat 2 berarti kakak sudah PKL dong ya kan, Iya. ke rumah sakit. Iya, Bu. Boleh deh diceritain tentang PKL itu seperti apa? Boleh kita sharing? Iya Bu, kita kan PKL kan Bu tuh sebelum PKL kita absensi di bawah bersama ibu-ibu yang mengabsensi kami Bu. Setelah itu kami masuk ke rumah sakit RSU Sembiring. Kami di sana PKL melihat-lihat pegawai-pegawainya, bagaimana cara kerja kimia klinik, mikrobiologi, patologi anatomi, dan masih banyak lain Bu. Cara pengambilan darah yang benar, cara kerja kimia klinik atau patologi anatomi, seperti itu Bu. Sangat menyenangkan Bu. Jadi teman-teman atau adik-adik yang mau bingung atau mau masuk kuliah di mana, coba searching Instagram atau TikTok Deli Husada Deli Tua. Dikepoin ya. Dikepoin ya. Kepoin langsung ya. Iya dok, karena kan peluang emas ya kan dok. Yang di luar masih D3, nah di sini D3 sama D4 itu kan sudah beda kan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Amri selaku kaprodi kita, D3 ini tidak bisa lanjut S2, tetapi di prodi kita, di incase kita, kita sudah
ada D4 Teknologi Laboratorium Medis, Hmm. berarti sarjana terapan yang bisa langsung lanjut S2 ya kan, Dok? Wah, iya benar sekali. Ya. Dan tidak lagi kita, kalau dari D3 kita harus lanjut lagi nih D4 gitu kan. Jadi memerlukan banyak uang dan banyak waktu terbuang juga ya kan, Dok. Dan Kak, saran dan motivasi Kakak sebagai mahasiswa TLM ini seperti apa? Karena kan kampus kita kan sudah unggul ya kan Kak. Prodi untuk khususnya prodi TLM yang sudah unggul. Bagaimana motivasi Kakak ke depannya? Seperti apa? Harapan kami jangan ragu-ragu untuk memilih program studi teknologi laboratorium medis di Institut Kesehatan Deli Husada karena itulah yang terbaik. Yang didengar-dengar nih Dok kan Dok, banyak nih kelulusan mahasiswa dari IKDH ini dipekerjakan di luar negeri nih Dok. Itu seperti apa Dok? Apakah TLM juga bisa kerja di luar negeri atau seperti apa? Ya, ini pertanyaan sangat baik sekali. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini Institut Kesehatan Deli Husada secara global menempati urutan yang sangat-sangat luar biasa pengiriman ke luar negeri, baik perawat, bidan, tenaga-tenaga yang lain. Dan tentunya TLM juga akan sama seperti ini karena memang stakeholders yang ada di luar negeri itu ada di Jepang, ada di Amerika, Saudi. Inggris, Arab Saudi, sangat membutuhkan tenaga-tenaga laboran, terutama kualifikasi di TLM. Jadi itulah sebabnya kenapa kita persiapkan masuk kita ini dengan penguasaan bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, ada bahasa satu lagi Prancis. Jadi ini memang sudah terintegrasi semua. Apa gunanya kita persiapkan mereka untuk go internasional? Saya pikir begitu. Keren ya, di mana lagi nih kampus swasta yang katanya unggul dan bukan hanya katanya aja, tapi sudah meluluskan banyak mahasiswa dan juga dipekerjakan di dalam negeri maupun di luar negeri. A plus nih untuk Gimana Bu? Siap? Ada satu lagi nih Mbak, bahwa di prodi D4 TLM IKDH punya jargon meluluskan mahasiswanya tepat waktu. Yes. Nah, ini dia yang menjadi satu keunggulan dan kebanggaan bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Mereka bisa merencanakan masa depannya lebih teratur dengan program pendidikan yang tepat waktu, tapi tanpa pendidikan yang terkesan asal-asalan. Kita tetap bermutu dengan kualitas yang nomor satu, tapi juga tepat waktu. Demikian. mungkin podcast kali ini untuk TLM cukup ini aja ya kan Dok. Nanti akan ketemu lagi dengan kita dan mahasiswa lain yang kita undang ya. Terima kasih atas menonton podcast Teknologi Laboratorium Medis di Inkes Deli Husada. Selamat sore.